Sugeng dalu, sugeng enjang, til kumandil Gendewati dan sil-pringsil. Sudahkah engkau melihat wajangan yang bertitle atau berjudul sangat penting untukmu? Jangan percaya ramalan. Nah, yang memberinya judul jangan percaya ramalan artinya jangan kau percaya tentang pendapat orang lain. Orang lain mempunyai kepercayaan atau lebih tepatnya belief system di dalam dirinya. Begitupun juga engkau mempunyai belief system within yourself. Begitu juga yang mempunyai belief system di mana kepercayaan itu menurutmu, menurutku, dan menurut orang lain berbeda. Ketika berbeda, kenapa harus disamakan? Nah, yang sedikit membedah tentang bait jangka pendapat orang sama yang berbeda, pendapat sil-pringsil sama yang berbeda, pendapat sil-pringsil sama yang berbeda, pendapat orang sama yang berbeda. Orang mempunyai percaya, yang lain yang juga percaya pada diri sendiri. Sebagai titah yang sama, kita diciptakan sama, mempunyai akal, budi, dan pekerti yang sama, energi yang sama. Kenapa pendapatmu harus aku ikuti? Sil-pringsil cucunya yang paling bijaksana. Bait senang menggoda dan meminta secara nista. Yang tahu bait itu hanyalah sang kesatrio. Dari kedangkalan spiritual saya yang tidak hanya sang kesatrio, Eyang pun punya pendapat. Silahkan kamu berpendapat yang lain, tapi Eyang punya pendapat. Del kumandel sil-pringsil, pendapat yang seperti ini. Dengarkan baik-baik supaya engkau juga memahaminya. Tetapi jangan mengikuti pendapat Eyang. Pakailah pendapatmu sendiri. Ketika analisamu sudah pada titik stuck, terpojok, coba kau kaji pendapat Eyang. Senang menggoda bukan berarti genit atau suka dengan perempuan, cewek menggoda sana dan sini. Meminta secara nista bukan berarti suka minta-minta. Kasih aku rokok, kasih aku korek, kasih aku makan, kasih aku uang, kasih aku. Bukan. Ada lebih dalam lagi menurut Eyang, ya. Tapi ini bukan sebuah kode. Butuh kecerdasan spiritual untuk mengartikan sebuah perkataan yang singkat dari bait itu. Menggoda. Selama ini engkau tahu bahwa sifat iblis melekat pada sifat kejahatan. Selama ini engkau tahu bahwa kejahatan iblis adalah kegelapan. Selama ini engkau tahu bahwa orang baik adalah orang yang selalu menebar kebaikan. Dan pasti orang baik itu cerah, bercahaya, seperti angel. Evil, kegelapan, gelap. Malaikat, angel,
suci, putih, bersih, bersinar. Tapi kau lihat yang bersinar di sana, orang yang bersinar ternyata penuh kebohongan. Berapa banyak orang yang tertipu, terperkosa, terperkosa. Tetapi yang dekat dengan orang yang compang-camping, orang yang buruk muka, ya, yang diremehkan, malah terselamatkan. Selama ini engkau menilai kebaikan itu wow, meriah, cerah. Kejahatan adalah kegelapan, compang-camping, dan si buruk rupa. Nah, selama ini kita melihat Kumandel Gendewati Sel Pringsil bahwa compang-camping, buruk rupa adalah sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang mencurigakan, sesuatu yang jahat. Makanya yang namanya iblis pasti mukanya dibikin mewat mawut, seperti nasi goreng mawut, gak karu-karuan, compang-camping dan sebagainya. Tapi kau lihat dalam sisi manusia, ketika engkau menjadi manusia dan kesadaran spiritualmu kau tingkatkan, lebih banyak mana kejahatan yang diciptakan dari dalang-dalangnya, apakah yang berpakaian compang-camping dan buruk muka, ataukah yang perlende, yang putih, yang gemerlap. Pada kenyataannya yang mana? Selayaknya engkau membenci kucing atau membenci anjing. Anjing jarang menggigit, hanya menggonggong. Gonggongannya memberitahumu ada sesuatu hal yang gak beres, sesuatu hal yang kurang tepat. Tapi gonggongannya kau anggap bising. Manusia, oh manusia. Sedangkal itukah cara engkau menilai tentang kehidupan? Nah, sisi terang dan gelap ada dalam sebuah bait. Ketika Sang Maha memisahkan kegelapan dan terang, engkau melihat, Sang Maha melihat betapa indahnya. Tel Kumandel Gendewati, analisalah perkataan eyangmu ini. Sang Ratu Adil, Sang Kesatrio, mengapa disebutkan berpenampilan nista, berpenampilan arogan, berpenampilan layaknya seorang yang tidak beredukasi, berpendidikan, no brain, not at all. Karena engkau akan dibikin termelongo, nganga, sehingga mulutmu terbuka, nggak bisa mingkem, nggak bisa menutup. Karena yang kau lihat salah. Yang kau lihat salah. Engkau melihat pada gemerlap sesuatu yang nampak indah adalah kebaikan. Ternyata salah. Terperkosalah pikiranmu. Terperkosalah batinmu. Dipaksa, diperkosa untuk sependapat. Nah, kasihan orang compang-camping,
orang berpakaian compang-camping, nenek-nenek yang berteriak tentang haknya, menangis membuka bajunya. Sudah ngeri sekali kehidupan ini. Betapa teriakannya, gemetarnya adalah kejujuran. Kau melihat seorang nenek renta, kau tega. Telku mandil gendewati, sel pringsil, kau tega. Yang melihatnya tidak tega. Mengerikan. Layaklah semesta ini akan menghancurkanmu. Layaklah semesta ini akan menghukummu. Layaklah semesta ini akan membinasakanmu. Layaklah. Kembali ke bait tadi yang senang menggoda, tetapi meminta secara nista, yang artinya antara terang dan gelap itu beliau seimbang. Beliau tidak berpenampilan baik. Beliau menggoda selayaknya hal negatif, hal buruk. Meminta secara nista selayaknya hal menjijikan. Tetapi di dalam batinnya, di dalam relung jiwanya, kemerdekaan, kejujuran akan ketuhanan itu berada. Kemerdekaan akan akal budi itu ada di sana. Kemerdekaan akan batin yang bebas ada di sana. Beliaulah sang petunjuk, tongkat kebaikan, sang petunjuk kemerdekaan, sang petunjuk keadilan, sang petunjuk kejujuran, menggoda dan meminta secara nista. Pada dasarnya justru malah dengan adanya evil atau iblis kau merasa kuat. Dengan adanya mereka engkau menjadi kuat. Dengan adanya mereka engkau menemukan kebaikan. Telku mandil gendewati, dengan adanya mereka engkau menemukan kebaikan. Pikirkan lagi, analisa kembali antara kegelapan dan terang. Apakah terang itu tidak menipumu? Engkau menemui Sang Maha di dalam kegelapan. Engkau bertemu Sang Maha mencari di atas bukit di saat malam hari yang gelap, sehingga engkau bisa tenang. Kenapa di dalam kegelapan, bukan di dalam terang? Engkau mencari masuk di dalam gua bersamati yang gelap. Kenapa? Supaya engkau tenang. Berarti disinilah sisi terang itu tidak menenangkanmu. Sisi yang gemerlap, sisi yang nampaknya indah tidak membuat kau tenang. Tetapi sisi kegelapan yang tercapik-capik, sisi kegelapan yang compang-camping, sisi kegelapan yang buruk muka, ternyata menenangkanmu dan mampu membangkitkan kesadaran spiritualmu. Del kumandil gendewati, sil pringsil. Be wise, bijaksanalah dengan konstruksi komponen neurologi otak. Rahayu, rahayu dari timur Bengawan.